Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Banyak sekali orang Kristen yang sudah bertahun-tahun menjadi orang percaya, tapi tidak tahu tujuan hidupnya untuk apa. Makanya Tuhan bentuk kita ini dibentuk, diproses. Tujuannya satu, untuk menceritakan kemuliaan, memberitakan kemasyhuran nama Tuhan. Kita tidak akan bisa menjadi memberitakan kemasyhuran nama Tuhan kalau kita masih hidup seperti orang dunia. Di 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, kalau kita ini ngaku kita ini orang Kristen, hidup di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau KTP-mu Kristen, kamu jadi orang Kristen, baik dari keturunan nenek moyang sudah Kristen atau sudah percaya Tuhan, percaya Yesus, kamu harus hidup sama seperti Kristus hidup. Karaktermu, kelakuanmu, sifatmu, perbuatanmu, tindakanmu, keputusanmu harus persis sama seperti Kristus. Jadi kalau kita ini sedang marah, meledak, emosi, patokannya apa? Kristus. Kira-kira kalau kita ngadepin masalah seperti Yesus ngalami apa ya? Ketika disakiti dan benci dengan pasangan hidupmu karena diselingkuhin atau dihianatin, kira-kira sikap yang kamu ambil seperti Yesus itu seperti apa? Jadi bukan tindakan kita sendiri, Pak, tapi kan kita masih punya keinginan sendiri, Pak. Pak, saya kan masih punya ego, Pak. Pak, saya kan masih punya emosi. Memang kita masih punya emosi, tetapi emosi kita harusnya seperti emosinya Tuhan. Nah, ini perlu proses hari demi hari. Kalau kita ngaku orang percaya, kelakuan kita, sikap kita, perbuatan kita harus Yesus. Patokannya adalah Yesus. Bagaimana, Pak, supaya saya ini hidup seperti Yesus? Karena ayat ini ngomong begini, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Ya, seperti Yesus saja. Terus seperti apa sih, Pak, seperti Yesus nih? Perhatikan ayat pertama. Anak-anakku, hal yang kutulis kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita yang mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Kita ini nggak bisa hidup benar karena kebaikan kita, atau kita yang dulu berdosa, kita coba tebus dengan perbuatan kita nggak bisa. Yang menjadi pengantaranya antara kita dengan Bapa di surga adalah Yesus Kristus. Makanya kita mengaku dosa, kita minta ampun dosa, dan Bapa setia dan adil, diampuni oleh darah Yesus Kristus. Ayat yang kedua, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Yesus Kristus itu adalah pendamai untuk dosa kita. Makanya kita mesti hidup seperti yang Tuhan mau setiap hari, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Sekalipun kita jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus adalah pengantara yang mengampuni dosa kita. Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yesus yang mengampuni segala dosa seluruh umat manusia ini. Dan kita setelah diberi pengampunan, bukan berarti kita bisa melakukan dosa seenak kita sendiri. Sebab dari upah dosa adalah maut. Konsekuensinya itu ada. Makanya kalau kita melakukan kesalahan, pelanggaran, cepat-cepat minta ampun di hadapan Tuhan. Dosamu diampuni, kesalahanmu diampuni. Tapi ada konsekuensi yang tetap kita tanggung selama kita tinggal di bumi ini. Ada harga yang harus dibayar dari sebuah kesalahan. Dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menurutin perintah-perintahnya. Tandanya kalau kita ini menjadi orang Kristen adalah kalau kita ngikutin kebenaran firman Tuhan. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menurutin perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau orang ngaku orang Kristen, ngaku ibadah, ngaku percaya Tuhan, ngaku nyembah Tuhan, tetapi hidupnya ngaco seperti orang dunia, kelakuannya seperti orang dunia, sikapnya seperti orang dunia, keputusan orang dunia, dia adalah seorang pendusta. Dia nipu Tuhan, dia nipu dirinya sendiri,
dia nipu keluarganya, dia nipu jemaat Tuhan, dia nipu pendetanya, dan dia nipu Tuhan. Karena apa? Pendusta. Ngakunya orang Kristen, sikapnya seperti orang dunia. Ngakunya orang percaya, mulutnya kayak orang dunia. Ngakunya orang sungguh-sungguh cinta Yesus, tapi hidupnya penuh kepahitan. Dia itu menipu. Karena apa? Nggak menurutin perintah Tuhan. Bagian kita sebagai orang percaya itu dengar firman, baca firman, renungin firman, dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kita akan hidup di dalam kebenaran. Tapi kalau kita ini ngaku cinta Tuhan, tapi kelakuan kita persis seperti orang dunia, ya nggak ada jauh bedanya. Kita hanya menipu Tuhan, menipu diri sendiri, dan menipu orang lain. Kita harus hidup sesuai dengan firman. Ayat yang kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita dipanggil menjadi serupa, segambar dengan Tuhan, karakter, kelakuan, sikap, dan perbuatan kita ini. Makanya semakin hari kita semakin hati-hati tindakan kita, sikap kita, kelakuan kita, karakter kita ini mencerminkan Kristus bukan. Kalau tidak mencerminkan Kristus, ya berarti kita perlu bertobat dan balik kepada Tuhan. Harusnya setiap orang semakin hari semakin dibawa berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sekarang buka di Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus. Kita harus mematikan semua keinginan daging kita, hawa nafsu kita, supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Banyak orang Kristen kelakuannya, mulutnya, sikapnya, perbuatannya tidak mencerminkan manusia yang sudah diperbarui di dalam Kristus. Masih manusia lama. Tidak heran hidupnya berantakan. Hidupnya jadi batu sandungan. Hidupnya tidak berkemenangan. Hidupnya tambah hari tambah kacau. Harusnya perjalanan hidup kekristenan kita, tambah hari kita akan menikmati semua kebaikan Tuhan, menikmati semua kemurahan Tuhan. Semakin hidup kita mencerminkan nama Tuhan, Yesus yang manifestasi melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, orang itu ngelihat dari apa yang kita lakukan, tindakan kita, sikap dan perbuatan kita. Orang di sekitar kita itu akan lihat. Semakin kita hidup benar di hadapan Tuhan, semakin manifestasi kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Semakin banyak orang disentuh dan dijamah oleh Tuhan melalui hidup kita. Tapi semakin hidup kita sama seperti orang dunia, sikap, karakter dan perbuatan kita, maka hidup kita semakin tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita semakin ngawur, kacau, dan berantakan. Mana mungkin hidup kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan? Bapak Ibu, seharusnya kita ini belajar dari semua tindakan, ucapan, dan perbuatan kita itu semakin hari harusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mencerminkan perbuatan Yesus. Semakin kita mencerminkan perbuatan Yesus, kita belajar menjadi serupa segambar dengan Dia, maka hidup kita akan dipakai untuk bejana kemuliaan namanya. Kalau tidak, kita akan seperti orang dunia. Hidup kita semakin hari semakin sama seperti Tuhan. Memang dibutuhkan proses. Namanya proses kematian daging. Namanya proses pikul salib sangkal diri. Kita salibkan semua keinginan dan hawa nafsu kita. Kita taruh pada pusat kehendak Tuhan. Kita matikan semua keinginan daging kita, kita serahkan kepada Kristus. Sehingga hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, nama Tuhan akan dimuliakan, nama Tuhan akan ditinggikan. Amin. Buka bersama saya di 1 Yohanes pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, semua yang ada dalam dunia ini, yang pertama adalah keinginan daging. Keinginan daging, Bapak Ibu baca di Roma, di kitab Roma, Bapak Ibu juga baca di Galatia. Pasal yang kelima dijelaskan semua perbuatan daging. Itu akan menyeret kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Keinginan daging ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Keinginan daging ini yang membuat kita ini terjerat. Keinginan daging ini yang membuat kita ribut, gegeran, berantem dengan orang di sekitar kita. Karena apa?
kita akan melukai banyak orang kalau kita ngikutin keinginan daging kita. Kita menjadi orang yang egois, serakah, tamak, dan tidak ngerti kebenaran. Keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini loh seringkali membuat manusia itu berbuat jahat. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ini yang membuat hidup kita nggak bisa dipimpin roh. Hidup kita dipimpin daging. Sekalipun kita sebagai orang percaya, kalau ini yang menguasai ini, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup ini, orang itu bisa menjadi sangat duniawi sekali. Dia bisa pakai segala macam cara untuk memuaskan hasrat dan hawa nafsunya. Tujuannya satu, untuk kepuasan hawa nafsu dan keinginan dagingnya dipuaskan. Kalau tidak, dia akan berusaha dengan cara apapun juga, dengan berbagai macam cara apapun juga, dan ujungnya hanya akan membawa kehancuran. Keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup, ini akan menghalangi kita mengenal Tuhan. Ini akan menghalangi kita belajar memikul salib dan sangkal diri. Keinginan dagingmu harus disalibkan, keinginan matamu harus disalibkan, keangkuhan hidupmu harus disalibkan, supaya hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ini adanya pada keinginan dan hawa nafsu kita yang ngontrol dan mengendalikan segala sesuatu, sekalipun itu pelayanan. Kalau sudah tercampuri dengan keinginan daging dan perbuatan daging, akan tetap hancur ujungnya. Kalau kita nggak peka dengan Tuhan, kita nggak minta dimurnikan Tuhan setiap hari, hati kita ini akan semakin terseret jauh dari kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, yang tahu keinginan matamu, keinginan dagingmu, dan keangkuhan hidupmu itu adalah dirimu sendiri. Maka seseorang harus mengenalin dirinya di mana. Di dalam kehendak Tuhan atau bukan. Di dalam keinginan keangkuhan hidup dan keinginan daging, atau dalam pusat kehendak Tuhan. Semakin kita berjalan dalam kehendak Tuhan, semakin kita bisa peka membedakan, oh ini perbuatan daging atau ini perbuatan roh. Nanti manifestasinya akan terlihat dari perbuatan kita. Kalau kita ini menjadi manusia rohani atau menjadi manusia daging, orang akan terlihat dari sikap dan perlakuan serta perbuatan kita itu mencerminkan apa. Kita bisa ngomong bahwa saya ini rohani, saya ini cinta Tuhan, saya ini jadi orang Kristen yang rajin ke gereja. Tapi dari sikap dan perbuatanmu akan menunjukkan bahwa kamu dikuasain daging, dikuasain keinginan mata, dan dikuasain keangkuhan hidupmu yang mengontrol dan mengendalikan. Ini tidak bisa ditipu. Ini akan terlihat jelas dari manifestasi perbuatan kita sehari-hari. Menunjukkan siapa. Kalau tidak, kita salibkan. Kita hidup mati daging, sangkal diri pikul salib. Ini akan nonjol. Ini akan menghalangi hubungan kita ini dengan Tuhan. Kita coba baca di ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang kukasihi, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah yang lama, yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Kalau kita di dalam Kristus, gelapnya itu lenyap dan terangnya akan muncul. Barang siapa berkata ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya. Orang ngaku di dalam terang, ngaku percaya Yesus, tapi dalam hatinya itu benci saudaranya, ia berada dalam kegelapan sampai sekarang. Ternyata orang yang benci, orang yang dendam, orang kepahitan, orang yang jengkel, orang yang berselisih gak mau mengampuni, orang yang perang dingin, artinya dongkol, gak mau sehati sejalan, dia berada dalam kegelapan. Ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia di dalam terang. Mengasihi, orang bisa mengasihi itu kalau bisa mengampuni. Orang tidak mungkin bisa mengasihi kalau dia nggak menerima kekurangan dan kelemahan orang lain. Tapi kalau jengkel, marah, kesel, ya membuktikan bahwa orang itu dalam kegelapan. Tapi kalau orang itu memiliki kasih, maka ia ada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ternyata orang yang benci,
Orang yang marah, orang yang jengkel, orang yang dendam, ternyata matanya buta. Makanya tidak heran mereka nggak bisa menuju kebenaran, terbentur-bentur. Orang yang kepahitan, jengkel, marah, benci dengan saudaranya itu biasanya bentur-bentur kalau jalan. Nyakitin orang lain, ngelukain orang lain, kata-kata menyakitkan, merendahkan. Bagaimana mungkin orang-orang model kayak begini hidup dalam kebenaran Tuhan? Wong matanya dibutakan. Bagaimana orang matanya buta bisa nuntun orang dalam kebenaran? Tidak heran orang buta menuntun kepada buta, akhirnya mau masuk jurang dan tersesat. Harus beres hati kita di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-12, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Kalau kita ini benci dendam, kita mau melepaskan pengampunan, kita minta darah Yesus menguduskan, menyucikan kita, diampuni dosa kita. Ayat yang ke-13, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia dan ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Jangan kamu mengasihi dunia, apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ternyata kita nggak bisa mulai mengasihi dunia beserta keinginannya loh. Sebab di dalam dunia itu isinya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan itu bukan berasal dari Bapa. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Ini penting sekali. Untuk seseorang bisa berkenan, berjalan, dipimpin oleh Roh Tuhan, kalau dia bisa mematikan semua keinginan dagingnya, keinginan matanya, dan keangkuhan hidupnya ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak nanti congak, pongah, sombong, angkuh, nggak bisa ditegur, nggak bisa dinasihatin, merasa benar sendiri. Kalau orang sudah merasa benar sendiri, dia bisa jalan melakukan apapun juga yang dia mau. Karena apa? Keputusan salah pun dianggap benar. Nyakitin orang lain, melukain orang lain, dianggap benar. Ribut, berantem, gegeran, diem-dieman, dianggap benar. Karena apa? Orang itu dikuasai oleh keangkuhan hidup. Apalagi dengan keinginan matanya. Mau sesuatu yang najis, yang kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Keinginan daging akan menjerat dan menghancurkannya. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup ini akan membuat seseorang yang cinta Tuhan bisa dikuasai dagingnya kalau nggak disalibkan, dan diseret jatuh di dalam dosa. Saya berdoa hidup kita semakin hari semakin berubah, berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Mengikuti semua kehendak Tuhan. Berjalan seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saya percaya nama Tuhan akan ditinggikan. Nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita berusaha melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak mau ngikutin keinginan dan hawa nafsu kita. Karena kita tahu hidup kita hanyalah untuk Kristus. Hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hidup kita hanya untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Semakin hari kita akan dibawa berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Besok kita lanjutkan lagi dan God bless you.